Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita masuk kepada bab berikutnya. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu man shalla fi farrujin haririn thumma naza'ahu. Bab keterangan tentang orang yang sholat dalam pakaian farruj. Farruj yaitu baju thawb yang bukaannya dari belakang. Harir yang memakai sutra. Tsumma naza'ahu, kemudian dicabut kembali. Semula sholat pakai thawb yang model farruj, terus dicopot kembali. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala, dari Uqbah bin Amir yang Allah telah meridhai beliau, bahwa beliau menyatakan, uhdiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah dihadiahkan kepada Nabi farruju haririn, baju farruj dari harir, dari sutra. Fala bisahu fa shalla fihi, Nabi memakainya dan beliau sholat pakai baju itu. Tsumman sharafa, kemudian setelah itu beliau berpaling dari sholatnya. Fanaza'ahu naz'an syadidan, dan Nabi mencabutnya dengan keras. Kalkarihi lahu, seakan beliau benci kepadanya. Faqala, sambil mencabut baju itu, beliau menyatakan, la yanbaghi hadza lil muttaqina, tidak pantas yang seperti ini dipakai oleh orang yang bertakwa. Ini lebih menegaskan kepada kita keterangan bahwa semula baju sutra itu adalah mubah bagi pria, kemudian diharamkan. Jadi salat memakai sutra adalah haram. Babu
Babu sholati fit taubil ahmari. Bab keterangan sholat memakai taub, memakai baju panjang yang berwarna merah. An Abi Juhaifah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Juhaifah yang Allah telah meridai beliau, qala, beliau menyatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qubbatin hamra'a min adam. Aku melihat Rasulullah memakai qubbah, yakni jubbah yang berwarna merah dari kulit. Ini biasanya adalah pakaian musim dingin. Wa ra'aitu Bilalan, dan aku melihat Bilal, akhadha wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bilal menyediakan air wudu. Akhadha mengambilkan wudu'ahu, air wudu bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ra'aitun nasa, dan aku melihat orang-orang yabtadiruna dzalikal wudu'a, bersegera untuk, yakni dalam rangka berebut untuk mendapatkan air atau bekas air wudhu Nabi itu. Jadi setelah Nabi berwudhu, orang pun berlomba-lomba untuk mendapatkan air bekas wudhu beliau itu. Faman asaba minhu syai'an tamassaha minhu. Siapa yang berhasil mendapatkan sebagian atau sedikit dari air wudhu beliau, bekas air wudhu beliau itu, tamassaha minhu, dia pun mengusap-usapkannya dari air itu ke seluruh tubuhnya. Wa man lam yusib minhu syai'an, siapa yang tidak mendapatkan sedikit pun dari bekas air wudhu Nabi itu, akhadha min balali yadi sahibi, mengambil balal, basah, bekas basah yang ada di tangan temannya yang ngambil air Nabi itu, diambil, diusap-usap yang basah dari temannya itu. Tsumma ra'aitu Bilalan akhadha anazatan, kemudian aku lihat Bilal mengambil anazah, tongkat, farakazaha, kemudian ditancapkan tongkat itu di arah kiblat. Wa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya setelah wudu itu, fi hullatin hamra'a musyammiran, dalam keadaan hullah, memakai baju hamra yang berwarna merah,
musyammiran, yang warnanya itu cerah. Shalla ilal anazati bin nasi rak'atain. Nabi salat menghadap ke kiblat dengan menghadap ke anazah, ke tongkat itu, memimpin orang. Wa ra'aitun nasa wad dawabba, dan aku melihat orang-orang dan juga hewan-hewan, yamurruna baina yadail anazati, mereka lewat di depan atau di hadapan tongkat itu. Jadi tidak lewat di depan Nabi, melainkan lewat di depan tongkat yang merupakan sutra pembatas sholat tersebut. Adapun antara Nabi dengan sutra, dengan tongkat itu, orang tidak boleh lewat di hadapannya. Sedangkan kalau mau lewat, ya lewat di hadapan tongkat itu, bukan di hadapan Nabi. Begitu. Paham ini ya? Dari hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa memakai baju berwarna merah bukanlah perbuatan terlarang. Yang dipermasalahkan oleh para ulama itu justru memakai baju berwarna kuning polos. Adapun berwarna merah polos itu tidak terlarang. Nabi memakainya. Ini persaksian dari Abi Juhaithah. Sungguhnya ada beberapa riwayat persaksian dari para istri Nabi yang menunjukkan bahwa Nabi memakai baju merah atau thawb merah, jubah berwarna merah. Dari Ummu Salamah, dari Aisyah radhiyallahu anhuma memberitakan bahwa Nabi memakai baju berwarna atau berwarna merah polos. Sampai digambarkan oleh kedua istri beliau ini, Ummu Salamah dan Aisyah, bahwa kalau Nabi memakai thawb berwarna merah sedangkan wajah beliau adalah putih bersinar, itu adalah bagaikan bulan purnama yang terbit. Sangat indah dan menakjubkan. Ya, semua persaksian itu menunjukkan bolehnya memakai baju merah. Babu sholati fis sutuhi wal mimbari wal khashabi. Bab keterangan bolehnya sholat fis sutuh. Sutuh itu atap rumah. Biasa orang-orang Arab membangun rumahnya memakai atap. Atapnya itu rumah bagian atas. Kalau musim dingin, tidurnya di dalam rumah
bagian bawah. Nah, kalau musim panas di malam hari tidurnya itu disutuh di bagian atap rumahnya. Karena memang keadaan musim panas dan musim dingin di sana itu demikian jauhnya antara panas dan dinginnya itu. Nah, di sini diberitakan tentang sholat di sutuh di atap, wal mimbar, dan di atas mimbar, wal khashab, dan di atas kayu. An Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dari Sahal bin Sa'ad yang Allah telah meridai beliau, wa qad su'ila min ayyi syai'in al-mimbaru, dan telah ditanya, Sahal ditanya dari apa dibuatnya mimbar Nabi. Faqala, maka Sahal menceritakan, ma baqiya bin nasi a'lamu minni huwa min aslil ghabati. Tidak ada yang tersisa dari orang yang hidup ini yang a'lamu, yang lebih tahu, minni, dariku, tentang mimbar Nabi. Mimbar Nabi ini dari aslil ghabah. Aslil ghabah ini nama jenis kayu yang biasa orang mendapatkan aslil ghabah ini di hutan-hutan wilayah Syam atau di wilayah Yaman. Amilahu fulanun, mimbar Nabi yang terbuat dari kayu ini dibikin oleh si fulan, maula fulanata, li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Si fulan yang dia adalah maula, bekas budak yang dimiliki oleh fulanah. Tidak disebutkan namanya. Dibikin mimbar itu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dibikin untuk Nabi. Wa qama alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi berdiri di atas mimbar itu. Hina umila wa wudi'a, ketika dibikinnya mimbar tersebut, dan setelah dibikin diletakkan mimbar itu, fastaqbalal qiblata wa kabbara, maka Nabi pun dari atas mimbar itu menghadap ke arah kiblat dan bertakbir. Wa qama an-nasu khalfahu, dan berdirilah orang-orang di belakang beliau. Faqara'a wa raka'a, maka beliau membaca ayat dan beliau rukuk.
Wa raka'an nasu khalfahu, dan orang-orang yang di belakang beliau pun rukuk. Tsumma rafa'a ra'sahu, kemudian mengangkat kepala beliau yang mulia. Tsumma raja'al qahqara, kemudian setelah bangkit dari rukuk itu beliau mundur ke belakang, jadi turun dari mimbar. Fasajada 'alal ardi, sehingga beliau sujud di bumi, tidak sujud di atas mimbar. Tapi rukuknya di atas mimbar. Fasajada 'alal ardi tsumma 'ada ilal mimbar. Kemudian beliau kembali lagi setelah bangkit dari sujud. Beliau kembali lagi ke mimbar, berdiri di atas mimbar. Tsumma qara'a, kemudian membaca lagi ayat. Tsumma raka'a, kemudian setelah itu rukuk. Tsumma rafa'a ra'sahu, kemudian setelah itu mengangkat kepala beliau yang mulia. Tsumma raja'al qahqara hatta sajada bil ardi. Kemudian beliau mundur ke belakang sehingga beliau sujud di atas bumi. Fahada sya'nuh, demikianlah keadaan beliau. Jadi beliau sholat di atas mimbar, kecuali kalau mau sujud. Kecuali kalau mau sujud, beliau mundur ke belakang untuk kemudian sujud di atas bumi. Babu sholati ala hadirin. Bab sholat di atas hasir, pasir. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya Muhammad, ayo pulang. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna jaddatahu Mulaikata, bahwasanya neneknya Anas bernama Mulaikah. Ja'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'athu lahu, bahwa Mulaikah mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk makan makanan yang dibikin oleh beliau. Fa'akala minhu, maka Rasulullah makan dari makanan yang dihidangkan oleh Mulaikah. Tsumma qala, kemudian setelah makan beliau menyatakan, qumu fala usalliya lakum, fali usalliya lakum, bangunlah kalian, aku mau sholat untuk kalian. Biasa Nabi kalau diundang makan di satu tempat, tuan rumahnya itu mengharapkan Nabi sholat 2 rakaat di rumah tersebut. Apakah sholat wudhu ataukah sholat apa saja, jadi sholat sunnah, karena tuan rumahnya mengharapkan barokah daripada sholatnya Nabi di rumah mereka. Maka setelah selesai makan, Nabi bilang, ayo bangun, aku akan sholat di rumahmu ini untuk kalian.
Qala Anasun, berkata Anas, faqumtu ila hasirin lana, maka aku pun bangun ke hasir, tikar yang milik kami, qad iswadda min tuli ma lubisa, yang telah menjadi hitam karena tul ma lubisa, kelamaan dipakai sampai hitam. Fanadhahtuhu bima'in, maka aku memercikkan air kepadanya. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berdiri untuk sholat. Wa safaftu ana wal yatimu wara'ahu wal ajuzu min wara'ina, dan aku pun membikin safaftu, aku membikin saf di belakang beliau, dan nenek tua, al-ajuz, nenek tua, yaitu Mulaikah, neneknya Anas, min wara'ina, sholat berdiri di belakang saf kami. Jadi anak-anak Anas bin Malik dan anak-anak yatim berdiri di saf belakang Nabi, persis belakang Nabi. Kemudian neneknya Anas itu berdiri di belakang saf anak-anak tersebut. Fasalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'ataini tsumman sharafa. Kemudian Rasulullah salat memimpin kami raka'atain, 2 rakaat. Kemudian beliau setelah itu berpaling untuk pulang. Dari riwayat ini menunjukkan kepada kita bahwa sholat sunnah pun boleh dilakukan dengan berjamaah, seperti yang dilakukan oleh Nabi ini. Ya, hafir itu apa? Tikar. Nah, yang dipentingkan dari riwayat ini oleh Al-Imam Al-Bukhari bahwa Rasulullah salat di atas tikar, di atas alas begitu, yang dibentangkan di lantai. Dan itu bukan berarti bahwa beliau tidak sholat di atas bumi. Artinya tidak mengapa untuk membentangkan alas, apakah tikar atau karpet, di atas lantai untuk menunaikan sholat padanya. Hanya saja memang seperti Al-Imam Ibn Hibban rahimahullah di dalam Mawaridud Dham'an, beliau menyebutkan bahwa memakai sajadah secara khusus itu dalam sholat adalah bid'ah. Tetapi sekali lagi kita harus ingat, tidaklah semua
keterangan para ulama tentang bid'ahnya sesuatu harus kemudian kita pegangi sebagai ketentuan hukum. Tidak. Kita harus melihat kepada dalil yang digunakan dalam hal ini. Ya, kalau di dalam keterangan Al-Imam Ibn Hibban tentang memakai sajadah, itu beliau menganggap adanya keyakinan orang bahwa yang demikian itu sebagai keharusan dan merupakan bagian dari sholat. Tentu yang demikian itu bid'ah karena adanya anggapan itu. Tetapi kalau memakai sajadah itu karena alasan-alasan yang syar'i, seperti umpamanya rumah yang di situ banyak anak kecil yang kadang-kadang ya pipis dan tidak diketahui, sehingga itu kan najis. Nah, karena kekhawatiran yang demikian, maka memakai sajadah yang disiapkan khusus untuk sholat, artinya habis sholat langsung dilipat sajadah itu supaya jangan dilewati anak-anak, kakinya anak-anak, kadang-kadang di situ ada belepotan najis dan sebagainya. Nah, begitu selesai sholat dilipat, ditempatkan di tempat khusus, mau dipakai sholat dibuka lagi demi menjaga kesucian tempat kita bersujud padanya, kita sholat padanya. Kalau alasan demikian, maka ini tidaklah dinamakan bid'ah. Justru memang kondisi rumah yang banyak anaknya itu kemungkinan terpercik najis lantainya itu karena anak-anak kencing di mana-mana itu tidak diketahui. Ya kalau diketahui kan langsung bisa ditindak, langsung bisa dibersihkan dan disucikan lantainya itu. Tapi namanya anak-anak kan kadang-kadang sulit diketahui. Kalau alasan demikian, maka itu tidaklah dianggap bid'ah. Ya. Nah, kemudian babu sholati alal firash, bab keterangan bagaimana sholat di atas tempat tidur, ya atau yang sejenisnya, gelaran. An Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anha wa radhiya anha, dari Aisyah istri Nabi yang Allah telah meridhai beliau, annaha qalat, bahwa beliau telah menyatakan, kuntu anamu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidur di hadapan Nabi. Ya, ini badannya selonjor di hadapan Nabi, membentang di hadapan Nabi. Warijlaya fi qiblati, dan kedua kakiku pas posisinya di arah kiblat. Jadi Rasulullah sujud itu ke arah kiblat. Nah, kakinya Aisyah selonjor ke arah itu. Fa idza sajada ghamazani, kalau beliau mau sujud, kakiku diperkas, diremas gitu. Aku mengerti, faqabattu rijlayya, aku pun menarik kedua kakiku. Wa idza qama
Basattuhuma, kalau Nabi sudah berdiri, aku selonjor lagi. Begitu. Qalat, Aisyah menyatakan, wal buyutu yauma idzin laisa fiha maqabih. Dan rumah-rumah Nabi pada waktu itu tidak ada lampunya. Jadi tidak terlihat kalau tidak biasa. Begitu. Wa anha radhiyallahu anha, dan dari Aisyah pula yang Allah telah meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa hiya bainahu wa bainal qiblati ala firashi ahlihi i'tiradul jinazati, kata Aisyah, bahwa Nabi sholat dan beliau, yaitu Aisyah, posisi tidurnya itu antara Nabi dengan kiblat, karena memang kamarnya sempit. Ya, jadi kalau ada orang tidur sulit untuk dipakai oleh yang lainnya untuk sholat, sehingga kondisinya antara Nabi dengan Aisyah tidur, Nabi sholat menghadap kiblat, itu terhalang antara Nabi dengan kiblat itu dengan tubuhnya Aisyah yang membujur di depannya. Ala firashi ahlih, Nabi berdiri di atas firash, yaitu kasur atau tempat alas tidur yang dipakai oleh istri beliau, i'tirafal jinazah, di mana Aisyah membujur begitu tidurnya, Nabi sholat itu seperti kondisinya Nabi itu sholat atas jenazah, kayak gitu. Nah, dari riwayat ini menunjukkan, Al-Imam Al-Bukhari ingin menunjukkan bahwa Nabi sholat di atas alas yang agak tebal, alas untuk sholat. Dan juga dari sini menunjukkan kalau karena kondisi sempitnya kamar, ya tidak mengapa orang sholat kemudian di hadapannya itu kaki orang yang tidur, kemudian kalau mau sholat ya gantian, kalau mau sholat mau sujud, orang yang sholat ini meremas kaki yang tidur itu untuk kemudian minggir karena mau dipakai sujud, ya tidak mengapa kalau demikian. Dan bergerak dalam sholat, ya, meremas kaki itu kan bergerak dalam kondisi sholat, tidak mengapa. Atau jewer anak yang karena dikhawatir naik umpamanya, dijewer untuk supaya jangan naik, tidak mengapa. Dalam kondisi sholat dan tidak merusakkan sholatnya. Ya. Memang sebagian ulama menyatakan tidak boleh sholat di atas alat lantai yang tebal, ya, karena
adanya riwayat bahwa Nabi pernah mengunjungi seorang sahabat yang sedang sakit pada punggungnya, nggak bisa sujud, sehingga dia menumpuk-numpuk bantal di arah tempat sujudnya, sehingga kalau sujud itu supaya tidak membungkuk ke lantai, dan itu tidak bisa dia lakukan karena sakit itu. Nah, dia sujudnya ke bantal itu tadi. Oleh Nabi dicabut bantal itu. Maka kemudian Nabi memberikan tuntunan, hendaknya kamu sujud dengan kemampuan yang ada pada kamu. Nggak bisa sujud sempurna sampai ke lantai, yang sujud memberi isyarat. Ya, itu riwayat yang dengan riwayat itu dipahami oleh sebagian ulama tidak bolehnya sholat di atas alas yang tebal. Maka Imam Al-Bukhari membawakan riwayat ini untuk membantah pendapat tersebut. Ya. Sehingga pakai karpet yang tebal pun bagi sebagian para a'imah madhab Syafi'i itu tidak boleh. Ya, harusnya tipis dan lebih bagus lagi kalau tidak pakai alas. Nah, hal ini semua dibantah oleh Al-Imam Al-Bukhari dengan bab-bab yang disebutkan ini tadi. Babus sujudi ala taubi fi syiddatil harri. Bab keterangan bolehnya sujud di atas kain ketika sangat panas. Ya, ketika sangat panas sujud di atas tanah. Waduh, itu nemen panasnya. Ya, seperti dahi itu sujud di bara api, saking panasnya. Jangan gambarkan panas model Jalan Kaliurang ini. Oh, jauh. Ini nggak ada panas sama sekali. Ya, yang ada lembab bukan panas. Jadi kalau paling topnya panas, istilah panas di sini cuma berkeringat. Itu bukan panas, lembab itu. Udara lembab. Jadi berkeringat jadinya kita. Tapi kalau panas di biladil Arab, la ilaha illallah. Telur itu bisa matang. Sungguh itu. Kalau diletakkan di luar, itu siang, asar itu sudah setengah matang itu telur. Dengan panas matahari. Jadi kalau mau dapat telur setengah matang, cukup ditaruh di luar. Nggak usah pakai kompor. Nah, begitu. Jadi makanya di sini Al-Imam Al-Bukhari meletakkan satu bab bagaimana hukumnya sujud di musim panas, syiddatul har, ketika sangat panas, sujud pakai alat. Nah, mungkin kalau di sini problemnya bukan itu, mungkin kedinginan, linu kaki itu kalau sudah dingin di sini umpamanya subuh. Nah, itu bagaimana pakai alas kaki gitu. Iya. Kalian tahu kalau dingin di biladil Arab, na'udzubillah. Himar atau kuda yang lupa pemiliknya untuk memasukkan kalau malam itu, subuh sudah kaku, mati. Karena dinginnya luar biasa. Jadi harus dimasukkan ke kandangnya. Kalau enggak mati.
tukang sapu dari Bangladesh, maunya itu rajin kerja gitu. Sebelum subuh harus sudah selesai, sehingga dia kepingin sholat subuh di masjid. Nah, sebelum subuh jam 3 itu sudah nyapu. Di musim dingin didapati jam 8 pagi itu sudah kaku dia mati di kebun itu, kedinginan. Nah, jadi dinginnya itu, bila orang tidak pakai jaket, tidak pakai ini, mati. Ya. Nah, kalau seperti itu bagaimana sujud memakai alat? An Anas radhiyallahu anhu qal, dari Anas bin Malik yang Allah telah meridhai beliau, bahwa beliau menyatakan, kunna nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kami salat bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fayadau ahaduna tarafat thawbi min shiddatil harri fi makanis sujud. Maka salah seorang dari kami meletakkan ujung kain itu di tempat sujud karena enggak kuat dengan panas yang luar biasa. Nah, dari sini juga kita mengambil pengertian hukum bahwa umpamanya karena kaki yang kedinginan, kita boleh meletakkan membeberkan kain di bawah kaki kita, kita berdiri sholat di atas kain itu. Kita boleh meletakkan di tempat sujud itu kain untuk apakah karena panas atau karena dingin atau karena umpamanya di situ lumpur atau kotor, boleh kita meletakkan padanya. Ya. Babus sholati fin ni'ali, bab keterangan sholat dengan memakai alas kaki, pakai sendal atau pakai sepatu, apalagi seperti umpamanya sedang jadi satpam umpamanya, repot buka sepatu yang talinya ada 10 lubang atau apa, waduh repot. Sepatu PDL, setengah mati kan. Daripada repot-repot, dibikin tidak repot. Karena memang agama ini menghendaki kemudahan, tidak menghendaki ngerepoti orang. Agama ini tidak ngerepoti orang, tetapi justru menghendaki memudahkan orang untuk menunaikan perintah Allah, untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Maka sholat di atas dalam keadaan memakai sepatu, memakai sendal, itu adalah perkara yang mubah. Kalau dalam keadaan memakai sepatu dan malas untuk melepasnya, ya sudah, diusap di atas sepatu itu. Karena sepatunya itu sepatu PDL itu yang sampai ke betis itu, usap bagian atasnya ketika wudu dalam mencuci telapak kaki. Gantinya mencuci telapak kaki ialah mengusap di atas punggung sepatu itu
Ya. Kemudian sholat dengan memakai sepatu itu. Hah? Kenapa? Ya, jangan masuk ke masjid. Ya sholat umpamanya mau sholat di tempat gardu jaga itu, ya, maka nggak usah pakai melepas sepatu itu. Wa anhu, dan dari Anas radhiyallahu anhu yang Allah telah meridhai beliau, annahu su'ila, bahwa pernah Anas bin Malik ditanya, akana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusalli fi na'lai, apakah Nabi itu salat di atas apakah Nabi itu salat dalam keadaan tetap memakai alas kakinya, sendalnya? Qala, maka Anas menjawab, na'am, ya, Nabi sholat dalam keadaan memakai sendalnya. Ya. Dan dari riwayat ini Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, beliau berpendapat adalah sunnah memakai sendal atau memakai alas kaki dalam sholat, seperti yang dilakukan oleh Nabi, sebagaimana yang dalam riwayat tersebut. Ya. Babu sholati fil khifafi, bab keterangan bolehnya sholat dalam keadaan memakai khuf. Sudah diterangkan sebelum ini, khuf itu ya model kaos kaki tapi pakai apa namanya, kulit, ya, yang menutup mata kaki. Jadi boleh juga sholat pakai kaos kaki. An Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari Jarir bin Abdullah yang Allah telah meridhai beliau, annahu bala, bahwasanya Jarir bahwa Jarir kencing, summa tawaddo'a, kemudian setelah kencing itu beliau berwudu, wa masaha ala khuffaihi, dan Jarir dalam wudu itu mengusap ala khuffaihi, di atas khuf, kedua khuf beliau. Summa qama fa shalla, kemudian Jarir berdiri untuk kemudian sholat. Fasu'ila, setelah sholat beliau ditanya, faqala, jadi ditanya, lo kok kamu sholat pakai khuf itu, pakai apa, alas kaki seperti itu? Faqala, maka Jarir menyatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sana'a mithla hada, aku melihat Rasulullah berbuat seperti ini. Fakana yu'jibuhum, maka yang demikian ini sungguh sangat menakjubkan mereka. Li'anna Jariran kana min akhiri man aslama, karena Jarir adalah termasuk orang-orang yang terakhir masuk Islam, tetapi mendapatkan riwayat yang demikian menakjubkan. Ini sungguh sangat meringankan. Ketika diberitakan bahwa Rasulullah sholat memakai khufnya itu tadi. Nah,
babu yubdia apa? Dhab'aihi wa yujafi fi sujud. Ya. Naam. Bab keterangan. Nah. Bab keterangan bahwa Nabi yubdi dhab'aihi, bahwa Nabi menampakkan kedua ketiak beliau dalam keadaan sholat, wa yujabi fis sujud, dan yujabi yani memanjangkan, menjulurkan tubuhnya dalam sujud. Jadi membuat jarak antara perut dengan dada dalam sujud. Tidak sendeku begitu, tidak menempel antara dada dengan perut, tapi dipanjangkan sehingga dadanya itu jauh dari perut. Nah, jadi kelihatan sujudnya itu agak memanjang begitu. An Abdullah bin Malik bin Al-Buhainah radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Malik bin Buhainah yang Allah telah meridhai beliau, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla, beliau itu apabila salat, farraja baina yadayhi, beliau farraja menjarakkan di antara tangan beliau, kedua tangan beliau, hatta yabdu bayadu ibtaihi, sampai kelihatan, yabdu kelihatan, bayadu ibtaihi, bayad putihnya, ibtaihi kedua ketiak beliau. Jadi farraja itu membuka begitu, membuka kedua tangannya. Jadi tidak menutup begini, tidak menempelkan siku tangan itu dengan perut, tetapi mengangkat siku tangan itu namanya farraja. Mengarahkan menempatkan siku tangan itu berjauhan dengan rusuk itu. Nah, sehingga kalau sedang sujud itu karena Nabi memakai thawb yang model maghribi, thawb maghribi, yang tangannya itu lebar, bagian kerah tangannya itu kelihatan ketiak beliau, kedua ketiak beliau, dan kedua ketiak beliau disaksikan di sini putih. Dalam riwayat lain bahkan disebutkan seakan-akan ada matahari di kedua ketiak beliau. Bersih dari rambut-rambut liar. Kalau kedua ketiak itu tidak dipelihara, tidak dijalankan sunnah padanya, seakan-akan di kedua ketiaknya itu seperti ada ayam. Nah, itu nggak memelihara sunnah, nggak memelihara kebersihan. Tapi Nabi sangat memelihara kebersihan, sampai begitu putih bersihnya kedua ketiak beliau, seakan-akan ada matahari di kedua ketiak beliau. Ya. Nah, dari ini menunjukkan posisi tangan itu
menjauh kedua lutut, kedua siku tangan itu menjauh dari rusuk, jadi tidak menempel begini kalau sujud, tetapi menjauh sehingga terbuka kedua ketiak itu. Nah, makanya dari situ memang dituntunkan untuk pandai-pandai memelihara kebersihan. Dan itu adalah sunnah. Nah, kemudian juga dalam sujud itu menjauh antara dada dengan perut, tidak menempel begitu. Tidak sujudnya itu terlalu mengecil gitu, tapi menjulur ke depan. Nah, babu fadli istiqbalil qiblah, bab keterangan keutamaan menghadap kiblat. Menghadap kiblat adalah perkara yang wajib. Sedangkan yang dibawakan oleh Nabi di sini, apa keutamaannya kita menghadap kiblat itu? Sehingga kita lebih semangat dalam menjalankan kewajiban sholat menghadap kiblat. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik yang Allah meridhai beliau, beliau menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla salatana, barang siapa yang salat seperti salat kami, wastaqbala qiblatana, dan menghadap ke kiblat kami, wa akala dhabihatana, dan makan sembelihan kami, fadzalikal muslimul ladzi lahu zimmatullahi wa zimmatu rasulih, maka berarti dia itu adalah muslim yang dia itu mempunyai zimmatullah wa zimmatu rasulih, jaminan dari Allah dan jaminan dari Rasulnya. Artinya berarti dia itu muslim yang tidak boleh dialirkan darahnya dengan zalim, dan tidak boleh dirampas hartanya, dan tidak boleh dijatuhkan kehormatannya, karena mempunyai hak sebagai muslim. Sholatnya seperti sholat kita, ya, sujud menghadapnya ke kiblat kita, dan makan makanan sembelihan kita. Itu ukuran muslim. Jadi sholatnya seperti sholat kita. Subuh sholatnya 2 rakaat. Kalau subuh sholatnya 10 rakaat, nah itu bukan orang kita. Kalau subuh sholatnya 2 rakaat, berarti orang kita. Dalam sholatnya itu ada ruku, ada sujud, seperti sebagaimana ruku dan sujudnya seorang muslim, maka itu orang kita. Menghadapnya ke arah kiblat, bukan ke arah kuburan umpamanya, bukan ke arah terbitnya matahari seperti orang Jepang itu, orang Shinto, kalau pagi sholatnya upacara pagi menghadap ke matahari, sujud rukuknya, kalau malam upacara malam menjelang tenggelamnya matahari menghadap ke tenggelamnya matahari, nah itu bukan orang kita. Tapi kalau menghadapnya jelas-jelas ke arah kiblat, itu orang kita. Mau makan dengan sembelihan orang muslim, itu orang kita.
Adapun dia munafik, itu urusan dia dengan Allah. Nggak ada urusan dengan kamu. Urusan batin itu nggak ada hak kita ini ngurus-ngurus kebatinannya orang. Ya. Ngurus-ngurus niatnya orang. Itu nggak ada hak kita ke sana. Ya. Maka kalau seorang itu pada dirinya ada tanda-tanda muslim, selama tidak adanya pembatal keislamannya, maka dia adalah muslim, punya hak untuk muslim. Haknya muslim terhadap muslim. Jenazahnya dirawat secara Islam, disolati, dikafani, dimandikan, diantarkan ke kuburannya dikubur di kuburan muslimin. Ya. Dan kalau dia meminta tolong karena dizalimi, harus juga kita tolong. Ya. Lah bagaimana kalau dia itu ahlul bid'ah? Lihat dulu, apakah ahlul bid'ahnya itu masih dalam kedudukan dia sebagai muslim atau telah menggugurkan keislaman dia? Kalau ahlul bid'ahnya itu sampai pada tingkat menggugurkan keislamannya seperti bid'ahnya Syiah umpamanya, seperti bid'ahnya Qadianiyah umpamanya, nah itu kafir. Tapi kalau dia ahlul bid'ah tetapi masih dalam batas sebagai muslim, maka tetap kita harus menolong dia walaupun dia ahlul bid'ah. Ya, ketika dia dizalimi. Jangankan ahlul bid'ah dizalimi, orang kafir dizalimi harus kita tolong. Ketika dia minta tolong kepada kita, loh bagaimana? Coba kita lihat perbuatan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Seorang Nasrani, seorang Yahudi punya tanah di sebelah masjid di Mesir sana. Gubernur Mesir Amr bin As mau melebarkan masjid, mau meluaskan masjid. Lah di sebelah masjid itu tanahnya si Yahudi. Terus gubernur mendatangi si Yahudi itu, ini tanahmu tak beli untuk pelebaran masjid. Kata Yahudi, untuk apa? Untuk pelebaran masjid. Tidak bisa, tidak mau, tidak tak jual, katanya si Yahudi. Ngamuk gubernur, mengajar Yahudi ini, ayo sikat. Dirampas tanahnya si Yahudi itu. Lah Yahudi ini karena tanahnya dirampas dan masjid sudah dibangun, dengan merampas tanahnya si Yahudi ini, lapor pemilik tanah si Yahudi ini, lapor ke Umar bin Khattab Amirul Mukminin, tanah saya dirampas oleh gubernurmu di Mesir. Lu kenapa? Untuk pelebaran masjid katanya. Terus tanah saya dirampas. Kamu kenapa tidak mengizinkan dia? Karena masjid. Saya tidak mau, katanya si Yahudi. Karena untuk masjid. Dipanggil oleh Amirul Mukminin Umar Amr bin As, dimarahi Amirul Mukminin Amr bin As oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Bongkar itu masjid, kembalikan tanah Yahudi itu kepada dia, kepada pemiliknya. Ya Amirul Mukminin, ini untuk masjid, biar untuk masjid, bongkar masjidnya. Karena kamu mengambil tanah orang lain. Ya sudah, kalau gitu kita mau bongkar. Begitu Amr bin As pergi baru berapa langkah,
teriak Yahudi ini tadi yang masih duduk di situ. Kembali. Ketahuilah saya membaca dalam Taurat tentang apa yang akan dilakukan oleh Nabi terakhir dan para pengikutnya. Ternyata aku dapati semua itu pada beliau dan pada kalian. Dan dengan ini kalian tahu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Masuk Islam Yahudi. Tanah itu dan semua yang kamu bongkar adalah saya niatkan wakaf untuk masjid. Dan masih ada lagi tanah saya di belakang masjid itu. Ambil juga untuk kalian. Hakada. Dari riwayat ini hatta orang kafir pun kalau minta pertolongan dalam keadaan dizalimi, kamu wajib untuk menolongnya. Sebagaimana perbuatan Amirul Mukminin. Wakil Muslim, lebih-lebih lagi kamu harus menolongnya. Tidak bisa kamu ketika muslimin disembelih oleh orang-orang kafir, kemudian kamu tanya, dia hizbi apa bukan? Bukan begitu. Tetapi kalau memang dia itu adalah ahlul bid'ah. Ahlul bid'ahnya apa? Oh, dia itu Asy'ariyah. Ayo, bela. Dia masih muslim. Begitu. Jadi batasnya ialah seperti yang dikatakan oleh Nabi di sini. Salat seperti salat kita. Menghadap ke kiblatnya kiblat kita. Makan sembelihan kita. Maka wajib dia mempunyai hak terhadap kita untuk kita tunaikan sebagai muslim. Dibawakan riwayat ini bahwa orang yang demikian berarti dalam jaminan Allah dan Rasulnya, fala tukhfirullaha fi dhimmatih, maka jangan kalian mengkhianati Allah dalam hal melanggar jaminan Allah kepada hambanya itu. Siapa yang Allah jamin dia, jangan kamu khianati. Kamu taati dan kamu jaga baik-baik jaminan Allah itu. Dibawakan di sini oleh Imam Al-Bukhari sebagai keutamaan menghadap kiblat. Salat menghadap kiblat menyebabkan apa? Menyebabkan datangnya zimmatullah, jaminan Allah terhadap dia. Ya. Wa hakadha ikhwanana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan batasan yang tegas masalah kedudukan muslim dan bukan muslim. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ila huna ya ikhwan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.